Hai Curious People, pernah dengar bendungan Tiga Ngarai atau sering disebut juga Three Gorges Dam? Ya, bendungan ini adalah bendungan hidroelektrik terbesar di dunia dengan kapasitas produksi listrik 22,5 juta kilowatt. Dengan gelarnya yang prestisius sebagai pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia, pembangunannya tidak terlepas dari kontroversi ya Curious People. Bagaimana perjalanannya? Mari kita simak. Berikut adalah Three Gorges Dam. Republik Rakyat Tiongkok atau secara umum di dunia disebut dengan China merupakan negara yang terletak di Asia Timur dengan ibu kota Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, sekitar 1,4 miliar jiwa. Tidak heran jika konsumsi listrik di negara ini sangatlah besar. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Salah satunya, pembangunan bendungan hidroelektrik Tiga Ngarai ini nih Curious People. Proyek ini pertama kali dicetuskan oleh sang revolusionis Cina, Sun Yat-sen. Pada tahun 1919, Sun mengajukan rancangan pembangkit listrik tenaga air di Sungai Yangtze, tepatnya di sebelah barat kota Yichang, di Provinsi Hubei, China. Yang mana sungai ini juga merupakan sungai terpanjang ketiga di dunia, yaitu 6.300 km. Tetapi beberapa kali proyek itu terhenti nih Curious People dan baru dihidupkan kembali oleh Perdana Menteri Cina Deng Xiaoping. Proyek bendungan ini resmi berjalan besar-besaran pada 14 Desember 1994 dan secara bertahap pembangunan bendungan ini selesai sepenuhnya pada tahun 2012. Wah, lama juga ya Curious People, 18 tahun loh baru selesai semua. Bendungan Tiga Ngarai yang menghabiskan biaya konstruksi 31,7 miliar dolar AS atau setara dengan 470 triliun rupiah memiliki panjang 2.335 meter, tinggi 185 meter, dan lebar 115 meter, yang mana bendungan dapat menampung air hingga 39,3 miliar meter kubik air. Pada tahun 2005, ilmuwan NASA menghitung pergeseran massa air yang disimpan oleh bendungan dapat menambah panjang total hari di bumi sebesar 0,06 mikrodetik dan membuat bumi sedikit lebih bulat di bagian tengah serta datar di kutub. Dalam pembangunannya, bendungan ini menggunakan 27,2 juta meter kubik beton, 463.000 ton baja, yang mana dengan baja sebanyak itu, kita dapat membangun 63 menara Eiffel nih Curious People. Tidak sampai di situ, proyek ini juga memindahkan sekitar 102,6 juta meter kubik tanah. Gila ya Curious People? Oke, gimana? Kita lanjut ya. Three Gorges Dam yang merupakan bendungan hidroelektrik terbesar di dunia memiliki berbagai fungsi, terutama untuk pengendalian banjir dan produksi listrik. Produksi listrik di bendungan ini memiliki 34 generator turbo dengan kapasitas gabungan pembangkit sebesar 22,5 juta kilowatt. Kapasitas listrik yang dihasilkan itu lebih dari seperempat total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia, yakni 81,2 juta kilowatt pada tahun 2022. Menurut laporan, kapasitas produksi listrik pada tahun 2003 sampai 2007 di PLTA ini setara dengan membakar 84 juta ton batu bara standar. Bendungan Tiga Ngarai juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas kapal yang dapat mendukung perekonomian. Oleh karena itu, bendungan ini juga memiliki 2 jalur pintu air untuk bayaran atau shiplock.
Siplok ini memiliki 5 tingkat dengan panjang 280 meter dan lebar 35 meter. Untuk melewati pintu air dan sampai di atas bendungan, kapal membutuhkan waktu 3-4 jam. Dengan berat maksimum kapal 10.000 ton. Seperti dikutip laman Three Gorges Dam, sebelum bendungan ini dibangun, Three Gorges hanya memiliki kapasitas angkut 18 juta ton barang. Setelah dibangun bendungan, kapasitas angkut sungai menjadi 6 kali lipat lebih banyak. Seperti laporan pada tahun 2004 sampai 2007, barang yang berhasil melewati Siplok ini adalah 198 juta ton, serta berhasil menurunkan biaya pengiriman sebesar 25%. Pada tahun 2022, perputaran kargo mereka mencapai 159,65 juta ton dengan peningkatan tahunan sebesar 6% selama beberapa tahun terakhir. Gak hanya sampai di situ ya cruise people, bendungan ini juga memiliki lift kapal. Lift kapal ini dirancang untuk membantu perpindahan kapal-kapal kecil dan menengah dengan kapasitas perpindahan maksimum sekitar 3.000 ton. Dengan ketinggian air di belakang bendungan hingga 113 meter lebih tinggi dari hilir. Dengan menggunakan ship lift ini akan memotong waktu untuk melewati bendungan menjadi hanya 40 menit dibandingkan dengan Siplok yang membutuhkan waktu 3-4 jam. Seperti di awal video, pembangunan bendungan ini tidak terlepas dari kontroversi ya curious people. Setelah dibangun, permukaan air bendungan naik lebih dari 91 meter yang membanjiri 600 km wilayah hulu sungai yang mencakup 13 kota, 140 kota kecil, dan 1.350 desa. Dalam hal ini, pemerintah merelokasi 1,24 juta jiwa penduduk berikut dengan pemindahan peninggalan budaya dan sejarah. Tetapi beberapa situs tidak dapat dipindah karena lokasi, ukuran, serta desainnya tidak memungkinkan untuk dipindah. Seperti situs peti mati gantung di Ngarai Senong. Begitu juga dengan kota kuno yang ikut terendam air yaitu Guizhou, dan Wushan. Wilayah Sungai Yangtze juga dikenal dengan keanekaragaman hayatinya yang ikut terendam banjir. Terdiri dari 6.388 spesies tumbuhan, yang mana 57 dari spesies tumbuhan ini diantaranya terancam punah. Begitu juga dengan spesies air, karena Sungai Yangtze adalah rumah bagi 361 spesies ikan yang merupakan bagian dari 27% ikan air tawar yang terancam punah. Khususnya di bendungan ini adalah ikan baiji atau lumba-lumba sungai. 4.000 bawang Siberia yang menghabiskan musim dingin di lahan basah akan terancam. Ikan sturgeon Sungai Yangtze serta ikan-ikan lain dijamin akan terpengaruh negatif dengan meningkatnya perjalanan kapal di sungai ini, seperti paddlefish Cina yang dinyatakan punah pada tahun 2022. Wih, ngeri ya curious people. Tidak kalah penting, bendungan ini memiliki fungsi yang sangat krusial dalam pengendalian banjir, karena banjir merupakan masalah utama musiman Sungai Yangtze, yang secara historis pada tahun 1931, banjir di sungai ini mengakibatkan 4 juta orang kehilangan nyawa. Oleh karena itu, bendungan ini dapat melindungi jutaan orang yang tinggal di hilir sungai. Di hilir sungai juga terdapat kota besar dan penting seperti Wuhan, Shanghai, dan Nanjing. Begitu juga dengan kawasan-kawasan industri pertanian yang berada di tepi sungai. Dengan bendungan ini, frekuensi banjir 10 tahun sekali dapat ditekan menjadi 100 tahun sekali. Produksi listrik dan peningkatan lalu lintas kapal juga merupakan faktor manfaat yang tidak dapat dipandang sebelah mata ya cruise people. Oleh karena itu, dengan pembangunan ini, pemerintah Cina menganggap proyek Three Gorges Dam sebagai kesuksesan sosial dan ekonomi yang monumental. Gimana nih menurut cruise people? Dengan adanya manfaat serta kontroversi adanya bendungan ini, tuliskan komentar kalian ya di bawah. Terima kasih.